Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan apabila mendengar kabar ini, ancaman daripada Australia dan juga Uni Europe, di mana Putin, yaitu Presiden Rusia langsung menyediakan beberapa jet tempur untuk ke Indonesia untuk membantu Indonesia. Adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan dengar kabar ancaman daripada Australia dan juga Uni Europe, Putin langsung mengirimkan puluhan jet tempur ke negeri, iaitu ke Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom tonton dulu video ini sampai habis supaya anda salah faham. Dan seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai benda ni guys. Apa-apa pun jom semak video ni. Dengar kabar ancaman Australia dan Uni Eropa, Putin langsung pasok puluhan jet tempur ke NKRI. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah atau bahkan akan sirna. Kami akan terus memasukkan senjata dan berperangkat keras lebih ke Asia Tenggara khususnya Indonesia. Mengingat dengan ada operasi militer daripada Australia beserta aliansi AUKUS negara sahabat Indonesia. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kegagalan. Ini channel Bagi-Bagi. Jangan lupa subscribe di channel. Halo sahabat Bagi-Bagi, kabar terbaru datang dari negeri Paman Putin yang kirimkan puluhan jet tempur militer untuk mengamankan Indonesia pada saat pelaksanaan G20 dari aliansi AUKUS dan Uni Eropa. Selain itu, pagi ini Presiden Jokowi juga resmi berikan sinyal pembelian minyak murah dari Rusia. Namun, Uni Eropa langsung ajukan keberatan. Bagaimana dengan G20 di Bali? Apakah akan dikacaukan oleh AUKUS? Dan apakah Indonesia berani menghadapi Uni Eropa demi masyarakat agar membeli BBM dengan harga murah? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, kabar yang pertama datang dari Presiden Jokowi atau Joko Widodo yang telah memberikan sinyal memberi minyak Rusia untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, Komisi Eropa menyadari minat Presiden Jokowi dan langsung mengecam untuk melakukan press cap. Komisioner Dagang Komisi Eropa setingkat Menteri Valdis Dombrovskis saat ini sedang berada di Jakarta untuk bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Isu energi turut menjadi pembahasan. Valdis berkata akan membahas opsi press cap ke minyak Rusia. Jadi jelas, Eropa mendorong negara-negara lain agar juga menerapkan press cap yang sama. Valdis pun berkata press cap untuk bisa memberikan tekanan kepada Rusia untuk menghentikan peperangan. Isu ini masih menjadi pro dan kontra dunia. Sahabat Bagi-Bagi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut press cap bukanlah solusi. Menerapkan press cap tentunya tidak akan menyelesaikan masalah karena ini terkait kualitas yang tidak cukup dibandingkan permintaan yang ada. Sebelumnya dilaporkan Komisioner Energi dari Komisi Eropa juga mempromosikan agar negara-negara dunia menerapkan press cap jika ingin membeli minyak dari Rusia.
Eropa juga berharap Indonesia menerapkan kebijakan tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, Dubes Rusia berkata tidak akan menjual minyak ke pihak-pihak yang melakukan press cap. Selain itu, press cap dinilai melanggar regulasi hukum dari World Trade Organization atau WTO. Jika Indonesia akan melakukan press cap, maka Rusia tidak akan menjualnya kepada Indonesia. Karena jika Indonesia tidak mau beli, Dubes Rusia berkata itu tidak masalah sebab ia menyebut masih banyak calon peminat minyak dari Rusia. Sebelum anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa juga meminta agar pemerintah membeli minyak Rusia yang sedang diskon terkait dengan penawaran impor dari Rusia lebih murah 30%. Pihak Kedutaan Besar Rusia berkata ada niat dari Indonesia untuk membeli dan komunikasi telah dilakukan. Selain itu, sahabat bagi-bagi, kabar terbaru soal perang datang dari Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, yang mengungkapkan rencana Australia beserta aliansinya yaitu AUKUS untuk merusak postur keamanan di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Melansir kantor berita Rusia TASS, Australia sengaja memberikan situasi konflik yang dibuatnya sendiri melalui penyadap yang dilakukan intelijen mereka terhadap pemerintah Indonesia dan juga pejabat dunia lain. Hal itu dilakukan demi hegemoninya di dunia yang dipimpin Amerika lewat aliansi AUKUS. Pernyataan itu disampaikan di depan para delegasi organisasi pertahanannya termasuk Presiden Putin. Setelah mendengar kabar tersebut, Presiden Putin langsung memerintahkan Angkatan Udara untuk memobilisasi pasukan tentara Indonesia untuk mewaspadai aman dari Australia beserta aliansi AUKUS. Untuk mematahkan hegemoni globalnya, Rusia berusaha membantu Indonesia dari segala macam ancaman. Dikarenakan Indonesia saat ini sedang memegang presidensi konferensi terbesar di dunia, yaitu G20, yang bisa saja memanfaatkan kelengahan untuk mengambil keuntungan besar. Sahabat bagi-bagi, Putin menyebut Amerika Serikat dan Australia merupakan dalang dari eskalasi sengketa di Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Sebuah front sedang dilakukan untuk menahan Indonesia dan membuat masalah tersebut sengaja diperburuk agar Laut Indo-Pasifik menjadi korbannya. Rusia mengaku mendapatkan laporan bahwa Amerika tengah membuat rangkaian skenario untuk merusak postur keamanan di Asia Tenggara. Artinya, ia meyakini bahwa Australia telah berhasil menciptakan konflik di sejumlah negara atau kawasan Asia Tenggara dengan situasi yang dipastikan takkan mudah diprediksi. Melansir Associated Press, Duta Besar Australia untuk Rusia menyebut pandangan Rusia tersebut merupakan hal yang salah kaprah. Apalagi Rusia sampai mengirimkan bantuan militer untuk Indonesia dengan alasan yang menurut kami tidak masuk akal. Yang namanya juga sahabat ya bos, pasti akan menolong kalau lagi terancam. Sahabat bagi-bagi, pihak Australia dan juga AUKUS berpendapat bahwa mereka tidak ada niat untuk menjatuhkan dan mengacak-acak pemerintahan Indonesia, apalagi KTT G20. Ya, kalau semisal ada niat untuk mengacak-acak pasti tidak akan bilang-bilang ya kan bos? Ya kali, maling mana mau ngaku. Menurut Australia, Rusia sangat overthinking yang telah menyebut bahwa aliansi yang sudah dibentuk merupakan hal yang membahayakan bagi kestabilan Asia Tenggara. Sahabat bagi-bagi, di sisi lain sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengecam secara jelas atas konflik yang terjadi antara Indonesia dan Australia. Karena Indonesia tahu bahwa negara ini adalah negara non-blok. Ya negara non-blok sih, tapi kan ada Amerika dan Inggris yang digunakan sebagai tameng. Hal yang dilakukan Indonesia saat ini hanya menyesuaikan atas hukum politik internasional yang berlaku di PBB. Menyinggung kemungkinan konfrontasi Indonesia-Australia, Rusia bersikeras bahwa Indonesia telah berperilaku dengan cara yang terkendali dan bahwa Putin yakin Indonesia akan membutuhkan dukungan dari Rusia
untuk bisa berhadapan langsung dengan Australia dan aliansinya. Dukungan Rusia untuk Indonesia mungkin membuat khawatir beberapa pihak Barat. Selain itu, setelah Presiden Joe Biden mengubah kebijakan, ambiguitas strategi aliansinya, muncul tanggapan atas potensi serangan militer Australia di Indo-Pasifik. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi memandang reunifikasi Indonesia dan Australia sebagai bagian penting dari identifikasi identitas nasional dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer. Menanggapi pertanyaan Rusia yang dikenal sebagai dukungan luas untuk Indonesia, Amerika Serikat berkata, "Kami tidak akan meninggalkan komitmen kami ke Australia. Dan kami bangga dengan persahabatan kami yang langgeng dalam bentuk aliansi si AUKUS." Wah, sangat keras kepala sekali ya bos. Indonesia selalu bekerja keras untuk menghindari terseret ketegangan geopolitik atau dipaksa mengambil posisi partisan. Dan untuk alasan itu, Indonesia menyerukan kepada Australia untuk menjaga komitmen terkait keamanan dan stabilitas serta keamanan regional. Bagaimana menurut kalian? Indonesia sudah sangat tegas di dunia internasional. Apakah dengan ketegasan ini negara lain akan salut dengan Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan santu terus, mari kita barbar bos. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Merdeka! Merdeka! Kalau kita tengok keadaan sekarang ni memang sangat-sangat tidak menentu. Banyak sekali kita dipengaruhi oleh geopolitik ataupun banyak benda-benda lain. Kalau kita tengok apa yang berlaku khususnya di Asia, tempat kita ini dipengaruhi daripada Eropah, dan banyak sekali kalau kita tengok konfrontasi yang berlaku sebenarnya sudah disusun oleh mereka sendiri. Cuma kita aja yang lalai. Dan kalau kita tengok disebabkan kenaikan harga minyak, harga BBM naik memang begitu drastik sekali, dan banyak negara-negara di dunia ini mencari alternatif untuk membeli minyak yang murah. Dan kalau kita tengok Rusia, salah satu negara di dunia ini yang menawarkan harga minyak yang begitu murah berbanding dengan Eropah. Dan di sebalik daripada itu, Indonesia ingin membeli minyak daripada Rusia. Dan kalau kita tengok di sebalik daripada perkara itu, di mana Presiden Indonesia telah memberi signal akan membeli minyak daripada Rusia sendiri. Dan selepas daripada signal yang dikeluarkan oleh Presiden, di mana seorang wakil daripada Eropah datang ke Indonesia dan akan membahaskan mengenai ops price cap terhadap minyak yang dikeluarkan oleh Rusia. Dan pihak Rusia memberitahu mana-mana negara di dunia ini yang akan membeli minyak daripada Rusia tidak boleh melakukan price cap terhadap Rusia. Dia berekoran daripada peraturan yang dikeluarkan sendiri daripada WTO. Seandainya Indonesia melakukan price cap, banyak lagi negara-negara di luar sana yang akan membuat pembelian minyak terhadap Rusia. Tetapi kalau kita tengok, Indonesia begitu bertekad ataupun mahu membeli minyak daripada Rusia. Tetapi kita just waiting, apakah tindakan selanjutnya oleh Presiden Indonesia? Adakah Indonesia akan membeli minyak daripada Rusia sendiri ataupun bagaimana guys? Dan di sebaliknya kalau kita tengok, apabila Indonesia mahu membeli minyak daripada Rusia, banyak sekali komplikasi-komplikasi yang akan berlaku. Dan kalau kita tengok, Australia sendiri tidak berpuas hati dengan Indonesia. Dan kalau kita tengok, kawan kepada Australia ini sebenarnya adalah Uni Europe, juga akan membantu Australia. Dan kalau kita tengok, apabila Uni Europe dan juga Australia akan berganding bahu menentang Indonesia, tidak mustahil Rusia akan sedia membantu Indonesia guys. Apa-apa pun kita mendoakan kesejahteraan dan juga keamanan kepada semua. Kita elak peperangan selagi boleh dielak peperangan. Sebab peperangan itu akan menghancurkan kita guys. Kita tidak akan dapat apa-apa selain daripada kemusnahan. Itulah peperangan. Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.